Dia di depan buka jalan, kuasa dosa sudahlah musnah, kita menang besertanya. Pandanglah pada Yesus, tataplah wajahnya selalu. Isi dunia segera luntur oleh sinar kemuliaannya. Karya Agung Allah. Pembacaan Alkitab, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka, ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kita yang jahat. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga
dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebelum saya menguraikan bagian Alkitab ini, saya ingin Anda memperhatikan Efesus pasal 1. Pasal 1 dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama membicarakan apa yang diterima orang menurut kekayaan kasih karunia Allah. Rasul memberitahu orang-orang beriman tentang berapa banyak yang mereka terima, yakni Allah dalam Kristus telah mengaruniakan kepada mereka segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 1-4. Bagian kedua adalah doa Rasul Paulus. Meskipun mereka telah menerima, Rasul tetap berdoa untuk mereka karena khawatir mereka tidak tahu apa yang telah mereka terima. Dengan demikian, mereka akan mengerti kuat kuasa-Nya yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Ayat 15-23. Pasal 2 adalah penjelasan tentang kuat kuasa kebangkitan yang ada di dalam pasal sebelumnya. Pasal ini menjelaskan secara menyeluruh pertanyaan yang berfokus pada keselamatan. Ayat 1-10 pertama-tama membicarakan keadaan kita sebelum percaya Tuhan. Kedua, ayat-ayat tersebut menceritakan apa yang telah disempurnakan oleh Kristus. Ketiga, menjelaskan bagaimana kita dapat memperoleh apa yang telah dirampungkan oleh Kristus. Dan keempat, membicarakan apa yang seharusnya kita perbuat setelah menerima apa yang telah dirampungkan oleh Kristus. Sekarang kita akan mengamati bagian ini ayat per ayat. Keadaan kita sebelum percaya. Ayat 1 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Pasal 1 menyuruh kita memperhatikan betapa hebat kekuatannya dan kuat kuasanya. Pasal 2 diawali dengan memberitahu kita, orang seperti apakah kita sebelum diselamatkan. Jika kita ingin melihat apa itu keselamatan, dan jika kita ingin bertumbuh secara rohani, yang terpenting bagi kita adalah mengetahui orang seperti apakah kita semula. Alkitab tidak hanya mengatakan bahwa kita adalah orang berdosa yang berbuat dosa dan melakukan kejahatan, juga dikatakan yang tidak dimiliki oleh orang mati, hayat. Kita telah mati bersama pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita bukan hanya jahat, berbuat dosa, tetapi juga kekurangan hayat. Kematian meliputi dua hal. Pertama, tidak memiliki hayat. Dan kedua, tidak dapat menghasilkan hayat. Jadi, menurut hakiki kita yang semula terhadap Allah, kita tidak pernah dapat menjadi serupa dengan Allah. Ada hayat, baru ada kemungkinan pertumbuhan, kekuatan, dan kesatuan organik. Karena kita tidak memiliki hayat Allah, kita mati terhadap kekudusan, kekuatan, dan kemuliaan Allah. Kita tidak dapat menjadi kudus, kuat, dan mulia seperti Dia. Hanya sesuatu yang hidup baru dapat hidup. Tidak ada sesuatu yang mati dapat hidup. Semula kita telah mati. Kalau kita tidak menerima hayat, kita tidak mungkin memiliki suatu kehidupan yang kudus. Allah berkata bahwa kita telah mati. Saya ingin bertanya, apakah kematian kita itu seperti kayu atau batu? Bukan. Kayu atau batu yang mati itu akan tetap sama sepanjang waktu. Namun,
kematian tubuh kita semakin membusuk dan rusak. Kita semakin lama semakin rusak. Allah tidak ingin kita memperbaiki diri karena kita telah mati. Kita seharusnya tidak mencoba memperbaiki sesosok mayat. Kita tidak memiliki kekuatan untuk berbuat baik. Kita tidak dapat mengalahkan dunia. Kita tidak dapat melawan godaan-godaan karena kita telah mati. Seperti apakah kematian ini? Ini bukan kematian jasmani, bukan kematian biasa. Ini adalah kematian di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Pelanggaran dalam bahasa aslinya berarti sesuatu yang melampaui batas. Misalnya, dalam pertandingan lari, sepanjang lintasan ada garis lurus untuk menentukan batas. Melewati batas garis-garis tersebut akan merupakan pelanggaran aturan permainan dan akan didiskualifikasi dari pertandingan itu. Melewati batas ini disebut pelanggaran. Dosa-dosa adalah hal yang cemar dan kotor. Pelanggaran tidak seserius dosa-dosa. Seumur hidup kita tempuh di antara kedua hal tersebut. Pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa. Tidak berbuat dosa, tidak mengasihi dunia, dan tidak goyah karena godaan berada di luar kemampuan kita. Sebab kita telah mati dalam pelanggaran dan dosa-dosa. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa manusia itu telah mati. Siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Yohanes pasal 5 ayat 24 sampai dengan 25. Tuhan mengatakan bahwa ketika seorang yang berdosa diselamatkan, dia tidak hanya memperoleh hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, tetapi juga pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa orang yang berdosa bukan hanya sebagai orang berdosa, tetapi juga adalah orang yang mati. Inilah sebabnya Dia mengatakan bahwa orang yang mati akan mendengar suara Anak Allah. Karena seseorang telah mati, dia mutlak tidak memiliki harapan atas kekudusan, kebenaran, kekuatan, dan kemuliaan Allah. Tidak ada kemungkinan bagi dia untuk mencapai hal-hal tersebut. Karena kita tahu bahwa manusia telah mati, maka hal pertama yang harus diatasi adalah kematian. Kita tidak takut akan dosa, tetapi kita takut akan kematian. Para dokter mengetahui bahwa dalam banyak macam makanan terkandung sedikit racun, tetapi seorang manusia yang hidup secara aktif tidak takut terhadap racun itu. Ia tidak berusaha menghindari racun itu, melainkan berusaha memiliki hidup yang kuat yang dapat memerangi racun itu. Dosa tidak bisa mati, tetapi hayat yang lincah dapat mengalahkan dosa. Ketika Tuhan Yesus hidup di bumi, Dia tidak pernah berbuat dosa. Apakah karena Dia memiliki sebuah keluarga yang istimewa? Atau apakah karena Dia memiliki lingkungan yang sangat baik? Apakah masyarakat pada waktu itu baik sekali? Apakah karena dunia tidak menggodanya? Atau iblis tidak mengujinya? Kita tahu bahwa penyebabnya bukan hal-hal itu. Bukan karena Tuhan tidak mendapatkan kesukaran-kesukaran, tetapi karena Tuhan memiliki hayat Allah. Dosa dan kejahatan tidak dapat menyentuhnya. Inilah sebabnya kita tidak takut akan dosa, melainkan takut akan kematian. Dosa tidak bisa mati, tetapi kita dapat mengalahkannya dengan hayat. Efesus pasal 2 ayat 2 mengatakan, "Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka." Ayat 1 membicarakan kematian dan ayat 2 membicarakan perilaku. Ayat 1 membicarakan keadaan manusia pada mulanya adalah mati. Ayat 2
membicarakan apa yang dilakukan oleh manusia. Di dalamnya mengacu kepada pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa dalam ayat 1. Semula manusia melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa sebagai suatu jalan untuk ditempuh. Kita harus jelas, kita telah mati dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa, serta tidak memiliki kekuatan dan hayat. Karena itu, kita hidup di dalam pelanggaran dan dosa-dosa. Dunia menyuruh kita untuk bertirakat dan memperbaiki diri sendiri. Maka kita berpikir bahwa jika kita lebih banyak berdoa dan membaca Alkitab, kita akan mengalahkan dosa. Tetapi karena kita telah mati, kita hanya bisa hidup dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Alkitab mengatakan bahwa kita memiliki 3 musuh. 1. Dunia. 2. Iblis. 3. Daging. Dalam ayat ini disebutkan 2 musuh, yaitu dunia dan iblis. Ayat berikutnya menyebut daging. Dunia. Mengikuti jalan dunia ini dapat diterjemahkan mengikuti zaman dunia ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia dikendalikan oleh dunia. Bukankah kita senang mengikuti mode? Dosa berbeda dari masa ke masa. Setiap generasi mempunyai dosanya sendiri. Demikian pula, setiap periode mempunyai dosa-dosanya sendiri. Ketika kita telah mati dalam pelanggaran dan dosa, kita menyukai mode atau zaman dunia ini. Iblis. Penguasa kerajaan angkasa adalah iblis. Bumi adalah untuk manusia dan angkasa adalah untuk iblis. Tuhan pernah mengumpamakan iblis dengan burung-burung di udara. Penguasa adalah roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang, anak-anak durhaka. Orang-orang durhaka adalah orang-orang dunia. Alkitab menyebut tentang anak-anak terang dan anak-anak kerajaan Allah. Secara khusus, anak-anak diberi predikat kata-kata sifat tersebut. Mereka adalah anak-anak terang karena mereka melakukan hal-hal dalam terang. Anak-anak kerajaan Allah karena mereka akan mewarisi kerajaan itu. Jadi, mengatakan anak-anak durhaka berarti bahwa keinginan-keinginan orang-orang tersebut bertentangan dengan Allah. Sangatlah mudah untuk berbuat dosa. Seseorang tidak perlu berpuasa selama 3 hari 3 malam untuk berdosa. Dia tidak perlu berusaha keras atau bertekad, karena ada roh jahat yang bergerak di dalam hati manusia, maka mudah sekali manusia berbuat dosa. Ayat ini menolong kita untuk menyadari bagaimana diri kita semula mengikuti jalan dunia ini. Kita mengasihi dunia dan mengikuti penguasa angkasa. Kita menaati iblis. Daging. Efesus pasal 2 ayat 3 mengatakan, sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita yang jahat. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ayat 1 mengatakan, kamu. Ayat 2 juga mengatakan, kamu. Tetapi ketika sampai pada ayat 3, dikatakan kita. Paulus mencakupkan dirinya sendiri. Dia tidak ingin menyesatkan pikiran orang-orang Efesus bahwa hanya orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Efesus yang digambarkan dalam ayat 2 dan 3. Dan bahwa Paulus sebagai seorang rasul, orang Yahudi dan Farisi berbeda dengan mereka. Paulus ingin agar yang lain pun melihat bahwa seorang rasul dan orang Yahudi pun pada dasarnya sama seperti orang-orang bukan Yahudi, mati dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Apakah yang kita perbuat di antara mereka? Kita bukan hanya mengasihi dunia dan menaati iblis, tetapi juga hidup di dalam nafsu daging. Hidup dalam bahasa aslinya menyiratkan kegiatan. Pada dasarnya, manusia mondar-mandir dari pagi hingga malam. Itu tidak lain merupakan kegiatan daging. Menuruti sebenarnya berarti memuaskan.
Menuruti kehendak daging dan pikiran berarti memuaskan kehendak daging dan pikiran. Kehendak daging mengarah kepada hal-hal yang berada di luar, dan kehendak pikiran ada dalam pikiran. Jadi, kita menuruti kehendak daging dan pikiran berarti kita memuaskan diri kita sendiri secara lahir dan batin. Saudara-saudari, kita harus melihat dengan jelas bahwa nasib akhir kita adalah, pada dasarnya kita adalah orang-orang atau anak-anak yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Pada dasarnya kita sama seperti mereka yang lain. Karena itu, nasib kita sama seperti mereka yang lain. Orang-orang yang harus dimurkai menantikan hukuman dan murka Allah. Jika hanya ini yang kita miliki, betapa sengsaranya kita. Tetapi puji syukur kepada Allah bahwa ada dua kata setelah ini yang mengubah keadaan. Tetapi Allah. Keselamatan di dalam Kristus. Efesus pasal 2 ayat 4 mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Oh, saya telah mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa, serta tidak dapat mengalahkan godaan dunia, bujukan, iblis, dan kebobrokan daging. Tetapi Allah mempunyai penyelamatan. Saudara-saudari, ingatlah, ayat ini tidak mengatakan, tetapi aku, yang berarti aku harus bertekad, menolak dosa dan percaya Tuhan secara begini atau begitu. Namun ayat ini mengatakan, tetapi Allah. Puji Tuhan, ada tetapi Allah. Allah kaya dengan rahmat, karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Sebenarnya apa sih itu protein baik dan juga protein jahat? Kita tahu protein itu pasti campurnya lemak. Tiap kali kita makan lauk pauk itu selalu terdiri dari sejumlah protein, masih ada sejumlah lemak. Misalnya, satu butir telur, proteinnya di putih, lemaknya di kuning. Makan ikan misalnya, ada ayam atau daging, selalu ada protein, ada lemak. Lalu kita pikir, kita butuh protein benar. Tapi kalau campurannya lemaknya tinggi, maka menjadilah protein yang tidak baik, karena lemaknya kelewat batas. Kalau lemak terlalu banyak, gampang terjadi penyumbatan di mana-mana. Apalagi bagi orang tua, ya ada gula, tensi, lemak, ada gemuk. Nanti pengapuran terjadi, gampang stroke, gampang jantung. Lalu, kalau kita cari protein yang rendah lemak, misalnya cuma ikan dan ayam, itu bagus sekali bagi pembuluh darah orang tua. Tetapi kita lihat lagi, anak kecil masa pertumbuhan, kasihlah daging. Meskipun ada lemak jahat, tapi mereka butuh pertumbuhan. Tapi kita jangan pakai santan dan jangan pakai gorengan. Jauhi jeroan. Anak muda, kasih daging lebih banyak. Tapi orang tua, kasih ikan lebih banyak. Jadi ini dapatkan protein yang baik, karena untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi jangan orang tua dikasih jeroan, cari banyak ikannya. Seperti itu, mungkin ada tambahan telur lagi, tapi batasi kuningnya, supaya jangan kelewat batas. Dengan mengurangi lemak, dengan menyajikan jangan banyak gorengan dan santan, maka menjadilah protein itu protein yang baik. Kalau banyak lemak, menjadilah protein yang jahat, karena akan menimbulkan efek dampak gangguan kesehatan.